invite Kevin sekarang juga. Bentar. Ya, si Pilanya. Halo, Pil. Kasihan. Bentar ya. Kasihan Pilanya muter-muter ya. Udah tahu nggak Iya, ada gambar oke. dilarang muter ya. Kan muter di depan. Iya. Halo, selamat pagi, Kevin. Pagi, Pagi, Kevin. halo. Halo. Adi, Ibel, bertiga doang nih. Iya, Yes. Kita nanti bakal berempat, ada gua, Adi, Ibel, sama Pila. Tapi Pila tadi connectionnya agak jelek, Kev. kasihan. Nggak apa-apa Kev, ya. apa kabar, Kev? nih? Baik, gue Baik. Baik. masih di rumah aja. Lu pada dari rumah nih? Dari rumah. Oke. Nah, gue tuh sebetulnya seperti biasa pengen tanya kayak kesibukan lo, tapi nggak usah gue tanya, gue udah tahu lo konten gila banget, rajin Pasti. banget Thank konten, you, thank you. kutip influencer saham juga, jadi lu sibuk Betul. banget dong walaupun di rumah doang, Kev. Ini lagi trading di depan gue laptop ini. Wah, Gila. Kev, lu tuh trading gitu ribet nggak sih, Kev, sebenarnya, Kev? Nggak ribet asal kitanya kayak mau belajar terus gitu loh. Karena kan ilmunya kan kayak update terus gitu. Jadi asal kitanya rajin mau aja sih. By the way, gue baru tahu Instagram bisa live rame-rame begini loh. bisa berempat. Iya. Bisa berempat sekarang. Gokil. Maksimal. Kalau misalnya bisa ber-16, satu RT mau gua ajak, Kev. By the way, sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue tuh kagum banget sama lo ya, karena lo tuh dulu mulainya kayak dunia entertainment, model ya kan, model, terus semua deh entertainment apa segala macam. Terus lo pindah ke content creator di social media, terus sekarang juga ke dunia saham. Gimana sih, Kev, kayak finding your path, terus your passion itu gimana? Sebenarnya saham dulu baru mulai entertainment. Cuman kalau buat ya gue tuh start saham itu tahun 2008 coy. Nah cuman buat gue sih apa aja yang halal asal ini hajar aja cuy. Lu main saham 2008 itu berarti lu masih kuliah atau emang udah lulus kuliah atau gimana? Gue tuh 2008 itu masih SMA akhir lah, udah mau masuk kuliah gitu. Buset. SMA udah main saham ya? Belajar. Waktu itu kan ibaratnya pakai duit seadanya lah, nabung berapa tahun buat belajar gitu. Dan pas itu duitnya habis juga cuy. Oke. Terus lu berarti kurang lebih setahun terakhir ini pandemi, lu ngelihat, karena kan lu bikin konten banyak banget nih, pasti lu, maksudnya nggak cuma karena pandemi lu emang content creator, tapi lu ngelihat si pandemi ini dan dilihat dari sisi anak muda gimana, Kev? Kayak makin kesini tuh makin meningkat, anak muda ada yang aware, ada yang enggak gitu. Apa yang lu pengen sampaikan? Makin banyak yang aware, cuman sedihnya makin banyak yang nggak peduli gitu loh. Kayak ya udahlah. Iya benar. Karena dari anak muda itu ngerasanya kayak ya udah gue kena juga gue nggak apa-apa gitu kan. Gue akan hidup aja gitu. Tapi kan kasihan orang tuanya misalnya yang kayak lu tinggal sama orang tua. Bener. Atau lu ntar interaksi sama orang, mungkin elunya nggak apa-apa, cuman tanpa sadar lu sebenarnya membahayakan nyawa orang lain gitu loh. Setuju. Nah itu yang mungkin harus lebih aware lagi lah, karena makin kita nggak peduli, makin pandeminya ini nggak selesai sebenarnya cuy. Benar lagi. Setuju. Tapi kalau misalnya kita misalkan ngomongin pandemi dan kita ngomongin saham, trading dan segala macamnya di dunia saham dan trading sendiri itu. Kev, kalau keadaan lagi kayak gini gimana tuh, Kev? Apakah turun banget atau biasa aja atau gimana? Ngefek apa enggak? Kalau keadaan lagi kayak gini, itu saham itu kayak roller coaster gitu. Cepet naik, tiba-tiba turun, naik turun. Jadi kayak gimana ya? Kalau lu bisa memanfaatkan momen, sebenarnya momen-momen kayak gini nih duit lu bisa jadi berlipat sebenarnya kalau lu ngerti momennya. Cuman memang akan ada fase-fase di mana lu akan panik karena kayak roller coaster gitu kan, duit lu tuh bisa naik turun gitu. Tinggal gimana lu memanfaatkan momen. Sekarang itu justru di dunia saham lagi kenceng-kencengnya karena orang pada bingung ngapain kan. Lu lihat di story temen-temen lu pasti ada aja kayak story yang lagi bahas saham gitu. Iya benar semua. Kayaknya bakal jadi tren baru setelah sepeda sama golf nih ya. Ya, saham. Tapi kemarin sepeda udah hilang ya? Sepeda udah mulai. Tapi kemarin gue lihat, gue kan nggak terlalu saham banget nih, tapi kemarin gue sempat lihat berita, katanya kemarin waktu pas Pak Jokowi disuntikin vaksin dan vaksin mulai beritanya tersebar di Indonesia,
itu katanya ngaruh ke lonjakan sahamnya nggak sih? Nah, Ya, ngaruh, tapi justru saham-saham yang farmasi itu pada anjlok. Oke, farmasi malah ya. Oke. Ya, Itu karena si vaksinnya itu udah ada kali ya. ya biasanya Enggak orang juga. kan kayak saham itu kayak harapan gitu loh. Lu beli berharap bahwa perusahaannya itu akan bagus, akan segala macam gitu. Betul. Cuman karena vaksin ini kan kayak udah gongnya gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak story-nya udah selesai gitu. Ya, udah aja gitu ya, lewat. Ya udah gitu. Berarti emang nih vaksin ini bikin banyak perubahan juga ya sebenarnya ya. Banyak. Tapi di satu sisi gue happy sih dengan adanya vaksin ini, kayak ada harapan gitu kan. Kayak lu dari kemarin lu nggak ngerti ini selesainya akan kayak gimana. Betul. Terus tiba-tiba ada vaksin gitu. Iya. Terus kemarin juga waktu pas Pak Jokowi di jadi rame komen itu. Iya. jadi rame. Tapi lu seberapa yakin dengan si vaksin ini dari 10 sampai 100%, lu seberapa yakin sama vaksin ini, Kev? 100 lah, 100%. Wah, Gokil. Kenapa? Karena presidennya aja udah divaksin gitu. Kalau kayak coba lu memposisikan diri lu jadi presiden, kalau lu jadi gue sih kalau jadi presiden gue nggak mau divaksin pertama gitu. Gue lihat dulu yang lain-lain deh. Cuman karena Pak Jokowi aja udah berani, ibaratnya dia tuh mengambil resiko loh. Dan beliau itu kan bukan di usia yang masih milenial kan. Beliau ini kan yang punya resiko tinggi terhadap COVID aja berani. Gua nggak punya alasan untuk takut sebenarnya gitu sih. Betul. Benar. Tapi Dion kalau bilang yakin, tapi kalau misalnya dilihat dari cerita badan lo sendiri, Kev, lo emang badannya aman ya, mungkin nggak ada asma, nggak ada apa-apa, semuanya aman ya? Ya, puji syukur kepada Tuhan. Gue sih aman-aman aja sebenarnya. Oke. Berarti akan soon or later lo bakalan divaksin berarti nih ya? Amin. Nunggu giliran kan cuy? Iya, nunggu giliran. April kita kenanya, Boy. Iya nggak sih? April ya kayaknya. Masih nanti sih. Sekarang yang resiko tinggi dulu ya. Iya. Dan yang sangat prioritas dulu kayak negara kesehatan gitu. Tapi itu kan Yuk ngomongin vaksin, dan ternyata masih sekitar ada 40-an% anak muda tuh yang ragu sama si vaksin ini. Gimana lo sebagai kakak influencer meyakinkan anak muda? Wanjay, kakak influencer. Anjir. Lu cukup familiar dengan kakak-kakaan ya? Gini, kalau apa? Lu nanya nggak? Lu nanya nggak yang bikin mereka ragu tuh apa? Yang bikin mereka ragu tuh karena adalah ini. Sebenarnya mensuntikan si virus itu. Nah, ada juga yang Mustang geng kita yang beranggapan kayak, kok gue disuntikin virusnya, gue nggak mau lah gitu. Ada yang beranggapan kayak gitu juga, takut. Tapi selama ini konsep vaksin, konsep imunisasi kan memang masukin virus yang udah dilemahkan, ya nggak sih, cuy? Betul. Kita kan aktif kan, kita itu seneng cari tahu kan. Cuman kadang-kadang lu tahu sendiri kan, lihat lu kalau mau mencari informasi di Instagram tuh lu agak ragu dengan kebenarannya kan. Karena yang muncul di explore Instagram lu tuh ada konspirasi, ada gosip, anjir. Kita tuh nggak ngerti mana yang benar, mana yang enggak. Bener. Sekarang pertanyaannya, lu tuh mau sekarang gini, lu bingung, lu takut vaksin itu dalamnya apa? Apakah lu akan membawa vaksin ini sendiri ke lab? Kan
random kan, nggak mungkin dia ngitung Iya kancing dong. terus kayak gue suntik Gue deh, iseng ah. iseng kayaknya asik. Enggak, pasti udah ada penelitiannya kan. Iya, Apalagi di samping beliau kayak udah ada dokter setiap hari mungkin ngasih report, ngasih update corona, update vaksin, dan dengan segala pertimbangannya memutuskan oke, saya mau divaksin. Masa gue kagak mau gitu. Iya benar sih. Ya, Tuh anak muda dengerin tuh, setuju. Modelnya hidup ini tuh modelnya kayak gitu tuh lu sebenarnya ya ini problem kita juga sih, overthinking aja terus gitu. Sebenarnya nggak ada problemnya gitu. Cuman mikirnya kejauhan, ada konspirasi, ada segala macam. Coba kalau ternyata di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Cuman kita doang yang overthinking. Iya lagi parah lagi. Ternyata bisa se-easy itu, bisa sesantai itu ya. Tapi bener sih, Iya. tapi maksud gue adalah emang bener-bener sosial media tuh kayak pisau ya, kayak lu bisa manfaatin banget, bisa dapetin hoax, dapetin berita yang nggak bener gitu kan. Betul. Bener. Nah, lo yang punya power kutip di sosial media, lo bakal bikin konten gak sih, Kev, tentang kayak vaksin, tentang kayak gini-gini nih gitu? Gue dari awal COVID ini menyerang ya. Gue tuh udah rutin bikin video tentang COVID dan ya tentang vaksin pastinya lah. Gue sih orang yang sangat support gitu. Semua warga negara Indonesia divaksin dan udah digratisin juga kan. Kita sebenarnya nggak keluar duit kan. Betul. Kayak lu minta apa lagi netizen gitu. Yang anehnya lagi ya, kadang-kadang orang justru malah dikasih gratis, malah mereka bertanya-tanya, ya kan? Tapi kemarin waktu bayar protes. Iya, ya kan? Kadang-kadang bingung gimana? Ya kan? Lu dikasih gratis, lu malah bingung, ya kan? Kok kenapa bisa gratis nih, pasti ada permainan. Namanya juga netizen yang budiman ya. Benar. Benar. Netizen maha benar ya, netizen selalu benar ya. Oke. Nih, Kev, ini kita udah tahu kalau lo yakin banget sama si vaksin ini ya, tapi keyakinan lo sama si vaksin itu sebetulnya ngaruh nggak sama, kan sekarang lo kayak lagi sama Mas Kai. Kalau vaksin beres nih tahun ini saham bakal gimana, bisnis gue akan gimana, ngaruh nggak? Kayaknya semua orang Indonesia sekarang berharap yang sama deh. Nggak usah kita di dunia entertainment kena dampak juga ya. Kita kan pasti kayak lu nge-MC dan segala macam pasti banget coy. Banget kan? Ya. Gue punya temen yang di WO juga parah banget kenanya gitu. Tapi nggak usah di industri kita lah. Kayaknya semua masyarakat Indonesia sekarang berharap kan dunia ini normal kan. Nggak usah saham-saham, pasti kalau misalnya ini beres pasti saham akan terbang lah. Cuman nggak usah di saham doang, di semua industri mulai dari yang elit sampai lu dagang pecel lele juga pasti bakalan oke banget gitu. Iya. Cuman kan banget. Sekarang kita mikir gimana caranya pokoknya do the best aja lah ya. Iya. Do the best aja. Apa yang ada. Sekarang kalau gini, misalnya nggak semua vaksin, ditanya lu punya solusi yang lebih baik nggak? Kalau gue sih punya gitu. Iya benar. Yang ada sekarang vaksin. Apa lu di rumah lu mau ngembangin vaksin sendiri ya monggo silahkan gitu kalau bisa. Silakan sih. Gue nggak bisa. Sekarang udah cukup keyakinan gue, presidennya udah disuntik, vaksinnya udah datang, dan Indonesia termasuk yang cepet banget loh vaksinnya. Cepet banget. Pemerintah mana protes ini gue at some point baca berita tuh males tau. Kayak udah ya.
Kayak kesel Gitu sih. sendiri jadinya. Iya, bingung. Benar-benar sama sih kebingungan kita. Nih pas banget kita ngomongin saham rakyat, ada Ya. FR_Ansen. Dia nanya, Ansen. Bang, Ya. saham rakyat tuh apa sih? Coba jelaskan dong, baru denger nih. Nah, Tuh. Oke. Ya, saham jadi rakyat. saham rakyat itu komunitas. Gede langsung gelap mata gitu. Nah, terus kalau kadang-kadang mau gabung mau gabung sama si komunitas ini, simply follow aja Instagramnya kah, atau ntar bakal ada kayak apa sih? Follow aja Instagramnya. Nah, di situ ada update gitu. Di Instagramnya semua gratis, webinar juga beberapa banyak yang gratis. Thank you. Iya, kayak agak smart gitu kita ya. Soalnya kadang-kadang ya, kalau kita udah ngomongin orang main saham, di mindset kita pasti tuh orang kayak udah yang panikan segala macem, yang jantungan, ya nggak sih? Yang kayak yang enggak. Kadang-kadang tanda kutip negatif gitu karena terlalu seram mainnya. Nah, mungkin karena kita kurang knowledge-nya. Nah, ini sekarang kita pengen tahu nih nanti takut akan sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau kita tahu, jadi nggak menakutkan. Nah itu. Contohnya nih, ada yang nanya dari akun Instagram pagi untuk @lyd.gaf. Menurut kakak, kenapa banyak orang melihat saham mirip sama judi? Nah, kenapa, Kev? Keren. Karena banyak orang yang ekspektasinya itu berlebihan terhadap saham. Oke. Terus kemudian dia cerita soal macam, gue nih tiba-tiba beli saham, besoknya beli Ferrari gitu. Gue kayak jadi banyak harapan-harapan palsu gitu. Sama aja lu lihat ada orang di Instagram kayaknya hidupnya itu wow banget, ternyata sebenarnya hidupnya nggak seindah Instagramnya gitu. Sama banyak lagi Kev. Iya kan? Nah, persis sebenarnya di dunia saham tuh kayak gitu, karena kita nggak masuk, kita cuma lihat, jadi kayak kesannya judi gitu. Padahal saham itu bahkan ada satu kelompok saham sendiri yang masuk indeks saham syariah. Oke.
Mungkin karena itu cuman terlihat dari depannya doang ya kali. Misalkan kayak kita buka warteg nih, tuh orang cuman ngelihat gue ngasih modal 10 juta, tapi dia nggak ngeliat di belakang kerjanya kayak gimana, tiba-tiba ada balik ke gue 100 juta, mungkin dipikir kayak gitu kali ya. Kayak, wah nih, Budi nih, gitu kali ya. Padahal dia nggak lihat belakangnya ada usahanya lagi sebenarnya. Ada usahanya, ada 10 jutanya itu diapain, kayak gitu-gitu nih kali. Tapi nggak diajarin nabung untuk apa. Ini yang salah satu menginisiasi lo untuk bikin si komunitas ini kan, Kev ya? Ya. Betul. Untuk ngasih tahu, nih loh realitanya kayak gini coy. Supaya lo nggak kebawa kayak mimpi-mimpi palsu gitu. Kev, tapi bakal kayak basic banget? Apa ada intermediate, ada kelasnya, atau bakal kayak buat awam banget kayak gue Ibel gini bisa? Buat awam banget. Kita tuh slogannya dari awam jadi paham. Mantap. Nanti ada grade-grade-nya lagi gitu ya kok? Ada. Jadi ikut yang udah mulai agak paham, ntar ikut yang lain lagi gitu. Ikut yang lain lagi gitu. Kayak belajar saham tuh nggak akan pernah selesai. Juga lu jadi ngerti duluan sama berita-berita yang ada. Misalnya mau vaksin atau kayak Indonesia mau krisis gitu, lu udah baca duluan karena kan update terus kan gitu. Tapi ini gue punya satu pertanyaan yang sangat awam nih. Masa kayak gini yang tahun lalu tuh gue dengar dari semua orang katanya saving, simpen duit lo segala macam. Tapi di tahun ini menurut lo sesuatu yang wise kah untuk kutip main saham atau bisa dicari jalannya atau gimana sih? Iya lagi sesuatu. Ini tuh bagus buat mulai. Jadi kemarin itu pasar saham itu hancur kan. Bulan Maret 2020 tuh pokoknya hancur banget. Sekarang kita itu udah berada di level sebelum corona lagi nih. Padahal coronanya belum selesai. Jadi harganya udah balik lagi nih gitu. Nah, bayangin kalau misalnya ntar coronanya udah beres, pasti terbang gitu kan. Sekarang belum beres aja harganya udah sama kayak sebelum kejadian. Ada yang nanya, ada link 2490. Investasi di saham itu jangan kayak jualan kacang goreng yang misalnya baru beli saham terus harganya langsung naik. Nggak gini konsepnya. Oh, dia memberikan dia. Bener kan? Iya. Harus ekspektasi kita harus diatur. Nggak kayak beli sekarang tiba-tiba besok langsung jebret jadi tajir gitu. Iya. Ya itu mah yang kayak konten lu aja udah jaga lilin. Yoi. Gila kalau misalnya sekarang besok langsung tajir enak juga. Yoi. Kev, Terus taruhlah kepercayaan ke pemerintah gitu, karena kan mereka yang menyelesaikan ini kan. Ini gue ngomong bukan gue politisi ya, cuman kayak sekarang kita punya opsi apa cuy gitu. Iya benar. Ya lakukanlah apa yang bisa dilakukan dan please sama-sama aja kita bareng-bareng di sini ya, kita kolektif lah usaha biar corona ini cepat selesai gitu. Kita acuh terhadap protokolnya, ini tuh keadaan seperti ini jadi nggak kelar-kelar. Yes. Gitu. Ya. Itu aja sih. Setuju. Ya, oke. Saya berarti menurut lo nih masih banyak. Nih gue tetap mau bilang banyak yang ragu karena masih banyak yang ragu. Menurut lo salahnya di mana, Kev? Kok masih banyak yang ragu? Apakah sosial media berperan atau apa? Aduh, gue tidak bisa ngomong benar atau salah gitu ya, karena gue bukan Tuhan gitu. Cuman
kalau misalnya lu bermain sosial media, ya lu kalau misalnya mau dengerin informasi, lu lihat dulu sumbernya terpercaya atau enggak, beritanya hoax atau enggak gitu. Supaya hidup lu nggak panikan. Dan kalau lu dapet berita dari WhatsApp keluarga, dari grup keluarga itu adalah salah satu barometer ketika ada konten viral, boy. Kalau konten viral itu udah sampai ke WhatsApp keluarga, berarti udah beneran viral tuh. Viral. Gue merasa nyokap gue lebih cepat daripada portal berita gitu. Nah, sharing aja. Bener, lambe ya. Iya. Bocoran dikit dong, konten-konten lu di 2021 nih bakal ke arah mana? Apakah tetap kayak ada sahamnya, ada yang lagi trennya, atau ada konsep apa gitu konten lu 2021? Oke. Sebelum gue jawab, gue mau menyapa dulu ada Cia Wardana. Halo Kak Cia, apa kabar? Hai Cia. Halo Cia. Ya, Bos Kevin katanya. Dia ini ya apa ngisi juga ya di Mustang hari apa dia? Iya. Dia malam Rabu sama ada kayak insert ngomongin Korea gitu di setiap hari. Betul. Mantap deh. Iya, dia K-pop mania. Yoi, Keon Mustang update dia. Yoi. Oke, gua jawab. Ya udah kontennya berkonten dan emang cara komunikasi lu tuh nyambung banget sama anak muda, jadi thank you so much untuk dedikasi lu. Thank you, sama-sama. Kapan-kapan kalau misalnya emang ini udah kelar lu main ke Mustang, kita ngomongin finansial dong, Ken. Iya dong, sama boleh Mas Kaisang juga dong, boleh please. Banget. Bisa. Asik tuh. Kita tunggu dunia normal ya, jadi kita bisa nongkrong di situ. Bener. Mantap. Oke, siap. Sebelum beres boleh kita pose dulu nih buat ntar dijadiin cover, Kev. Oke, siap. Siap. 1, 2. Siap. Kev, thank you so much. Stay safe, stay healthy. Kita nanti soon mau beres kita ketemu lagi, Kev. Absen juga tuh ada Adnan. Halo Adil katanya. Halo. Siap, thank you guys ya. Kalau ntar lo punya saran-saran pengen kita live sama siapa, bahas konten apa, boleh aja langsung DM Instagram kita, oke? Thank you, Bel. Thank you lo, Di. Deh, sana lo ngopi lagi ya. Iya, happy weekend ya. By the way, happy weekend lo guys. Oh iya, happy weekend. Ini hari Jumat lo. Ya, oke. Happy Ya, weekend. jangan lupa Jumatan. Dadah. Dadah, thank you. Dah.